Bakal calon presiden dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo mengenakan kemeja dengan corak garis-garis berwarna hitam dan putih saat menghadiri acara silaturahmi 1 Muharram 1445 Hijriah relawan pendukung di Jakarta. Ganjar menyebut pemirsa bahwa motif kemeja yang ia kenakan merupakan desain dari Presiden Joko Widodo. Apakah ada makna politik dari desain baju corak garis-garis berwarna hitam dan putih ini? Mengapa Ganjar harus menyebutkan bahwa bajunya itu didesain oleh Presiden Joko Widodo? Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami ada dua orang profesor, ada pakar komunikasi politik, yaitu ada Prof. Karim Suryadi dan juga ada pakar psikologi politik, Profesor Hamdi Muluk. Selamat petang semuanya, Assalamualaikum. Selamat petang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, pertama saya ingin ke Prof. Karim dulu nih. Prof. Karim, kalau dilihat apa nih makna desain baju corak garis-garis warna hitam dan putih, garis lurus katanya demikian, Prof. Yang pertama ini mengurangi pilihan saya untuk pakai baju ya, karena saya punya beberapa baju bercorak garis lurus hitam. Dan sekarang kayaknya harus hati-hati sebab kalau saya pakai berarti dianggap kampanye, jadi harus saya kesampingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, makna itu tidak melekat pada simbol. Itu garis pemikiran yang paling banyak berterima. Jadi artinya orang bebas memberikan makna, karena makna tidak muncul dari simbol, tapi makna itu dilekatkan oleh orang. Tadi Ganjar Pranowo sudah memaknai garis-garis lurus sebagai sikap yang tidak abu-abu, gitu ya. Jadi kalau dia ditanya ya atau tidak, dia akan pilih salah satu. Meskipun politik tidak pernah seperti itu yang pertama. Yang kedua, dia juga memaknai garis lurus artinya orang-orang jalan lurus. Ini adalah sirotol mustaqim, mungkin begitu maksudnya. Ya silahkan saja ya, tetapi itu kan semua akan dikonfirmasi. Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana calon pemilih, bagaimana masyarakat memaknai atau melekatkan mana yang dia punya kepada baju yang dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa tadi Ganjar menyebut-nyebut didesain dengan Jokowi? Ini tidak aneh karena di sekitar rumah saya di Cimahi sudah banyak baliho yang memunculkan gambar Ganjar dengan Jokowi. Nah, ini artinya apa? Ini mungkin akan ada proses transferability antara dukungan terhadap Jokowi dengan dukungan terhadap Ganjar. Tapi menurut saya ini sangat challenging, sangat menantang. Mengapa? Karena bukan hanya Ganjar yang mengidentifikasi dengan Jokowi, ada calon lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini dianggap sebagai sebuah proses peniruan, juga ada tantangan yang berat. Yang pertama, dalil sejak zaman Plutah ya. Plutah itu menulis buku 10 tahun 10 sebelum Masehi. Dia katakan orang lebih mengharap datangnya matahari ketimbang bergembira melepas surupnya atau terbenamnya matahari. Artinya apa? Artinya kemunculan sang kandidat yang berbeda dari hari kemarin itu lebih dinantikan ketimbang memberikan woro-woro tanda-tanda bahwa dia membawa ciri hari kemarin. Jadi new thing, new hope. Yang kedua, ada bahaya peniruan. Bahayanya ada dua. Pertama, gagal dalam meniru karena antara apa yang ditiru dengan mereka yang meniru berbeda sifat, berbeda unsur, berbagai ciri. Boleh saja Ganjar misalnya menyebut Jokowi dengan mengatakan saya meniru replikanya Jokowi, terusannya, tetisannya atau apapun namanya. Tapi apakah unsur-unsur, ciri-ciri sifat kedua tokoh ini bisa ekuivalen tidak? Bisa mewadahi tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, bahaya peniruan pun terkait dengan salah yang ditiru. Mau apa yang ditiru dari Jokowi? Jokowi sudah benar mengatakan bahwa pemilihan presiden itu seperti kenaikan kelas. Dan sebagai kenaikan kelas itu kan ada evaluasi. Baru anak itu naik atau tidak naik kelas. Dan ingin saya katakan, pemilihan presiden itu bukan sebuah proses menaiki tangga. Tapi lebih sering merupakan proses mendaki gunung. Ada lembah yang curam, ada lembah yang naik gitu ya, ada sungai, ada palung. Itu semua harus dilahap jika seseorang ingin tiba di puncak gunung. Baik Prof. Karim, kita dengarkan dari versi Prof. Hamdi Muluk dari aspek psikologi politik apa sebenarnya. Karena ada satu klaim yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo bahwa baju ini didesain oleh Presiden Joko Widodo. Prof. Hamdi. Ya, tentu dengan perkataan yang eksplisit dari Pak Ganjar itu bahwa baju ini didesain oleh Jokowi. Nah, apakah itu betul
didesain oleh Jokowi atau tidak, mungkin betul, mungkin menurut saya ya, karena bahwa Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu berasal dari partai yang sama. Dan dulu waktu Pak Ganjar itu dideklarasikan juga Pak Jokowi ikut serta waktu diumumkan oleh Bu Mega di Batu Tulis itu. Jadi bahwa mungkin saya nggak tahu juga, kita kan juga nggak tahu bahwa itu memang betul-betul diserahkan oleh Pak Jokowi. Oke. Jadi tapi secara simbolis yang penting bahwa itu bentuk penegasan bahwa Pak Ganjar adalah didukung secara penuh oleh Pak Jokowi. Itu maknanya. Jadi kalau itu disebut, ya artinya Pak Ganjar mengatakan kepada publik, ya saya ini didukung penuh oleh Pak Jokowi. Kalau enggak, ngapain Pak Jokowi capek-capek membuat sebuah desain baju, ya, yang itu sebenarnya kalau kita lihat dari strategi marketing politik, bukan sesuatu yang remeh-temeh. Ya. Jadi begini, saya ingin mengatakan begini, dalam marketing politik modern, dalam campaign, ya, dalam kampanye, ada istilah political branding. Jadi kandidat supaya mudah dikenal oleh publik membuat semacam, kalau dalam produk mungkin terasosiasi seperti merek, ya. Seperti orang juga kalau mau beli Honda, beli motor tuh kalau di tempat dia bilangnya Honda. Jadi semua sepeda motor tuh terasosiasi dengan Honda, dan Honda itu dipersepsikan sebagai ciri-ciri dari sebuah sepeda motor gitu. Jadi begitupun juga politisi berusaha untuk membuat sebuah political branding. Seperti tadi yang sudah ditayangkan di depan, bahwa pada waktu ada konsep Jakarta Baru, itu logonya, political brandingnya adalah baju kotak-kotak. Dengan seluruh konstruksi makna dan simbol yang ingin disampaikan ke publik dalam pemilihan political branding. Nah, intinya baju ini bukan sekedar sesuatu yang agak remeh gitu. Berarti ini sesuatu yang berarti. Nah, ini itu dirancang oleh Jokowi sendiri. Nah, itu kan sesuatu yang punya nilai besar, ya. Oke. Nah, apakah nanti betul bahwa komunikasi politik untuk membuat political branding tadi seperti ini maksud Pak Ganjar itu maknanya adalah ini garis lurus hitam putih, ini menunjukkan sikap ketegasan, yang putih ya putih, yang hitam, dan saya selalu tegak lurus pada sebuah prinsip. Apakah itu sampai kepada pemilih dan nanti sosok Ganjar itu diasosiasikan dengan konsep itu? Nah, itu usaha political marketing. Tapi paling tidak, dia sudah punya identitas atau sebuah logo, sebuah simbol yang mudah dikenali itu sebagai adalah kandidat yang bernama Ganjar Pranowo sebagai presiden, dan juga mungkin ciri khas dari seluruh pendukungnya. Nah, paling tidak dia sudah punya political branding dulu. Ya, niatnya gitu. Tujuannya adalah political branding, tapi dari desain yang cukup simpel, warnanya hitam dan putih. Apalagi tadi juga Prof. Karim mengatakan saya harus menyingkirkan nih baju-baju saya dengan bermotif sama, karena saya banyak baju bermotif itu. Jangan sampai nanti saya dibilang pendukung salah satu pasangan begitu. Nah, ini kan maksudnya desainnya juga cukup simpel, cukup sederhana. Dan kalau kita lihat juga tadi di layar kaca, Pak, ketika Pak Ganjar memakai baju itu agak nyaru begitu ya, warnanya tidak terlalu detail, bersifat generik. Beda dengan desain baju Pak Jokowi dulu ketika kampanye, kotak-kotak berwarna merah. Pak Hamdi. Enggak, sebenarnya prinsip dari political branding itu ada beberapa, Pak. Beberapa, Mbak, ya. Di antaranya satu, justru political branding itu konsepnya jangan rumit. Dia harus jelas, ringkas, padat gitu loh. Logonya juga begitu. Logonya itu tidak boleh terlalu kompleks. Jadi baik bentuk maupun warnanya sesederhana mungkin itu lebih cepat diingat. Ya. Dan yang penting sehabis ini Pak Ganjar itu konsisten memakai ini, jangan diubah-ubah lagi. Dan berikut seluruh konstruksi tentang citra yang ingin disampaikan oleh political branding yang tadi Anda bilang simple gitu ya. Nah, persoalan misalnya apakah ini punya kemiripan yang lain, ya sebenarnya dulu baju kotak-kotak juga bisa mirip juga dengan beberapa motif-motif lain. Saya dulu masih ingat itu, saya punya sarung
ya berwarna biru, kotak-kotak itu agak mirip-mirip juga dengan kotak-kotaknya Jokowi Ahok itu dulu ya, tapi nggak apa-apa begitu kan. Setelah itu kan yang penting dia konsisten mengkampanyekan itu ya, konsisten ya, dan seluruh citra kandidat itu terasosiasi dengan branding itu, dan itu sepanjang itu membuat image yang positif, kita bisa katakan political branding itu cukup sukses gitu loh. Nah, kalau berkaca dari Jakarta Baru dulu, kotak-kotak di DKI itu, saya banyak membaca studi-studi ilmiah, itu cukup sukses untuk membranding dan cukup punya kontribusi untuk memenangkan pasangan Jokowi Ahok pada waktu itu. Baik Prof Hamdi, kita ke Prof Karim dari desain baju ini Prof Karim. Secara komunikasi politik apakah akan mencolok dan mudah dikenali oleh konstituen untuk kampanye di outdoor, di indoor, mungkin di beberapa di TV area. juga ya, di Nur, TV. Kalau yang merah jelas, waktu Jakarta Baru mencolok sekali kotak-kotak merah sebelumnya. Tapi kalau yang sekarang, Prof Karim, itu bisa jadi top of mind nggak di tengah masyarakat? Ya, memang kalau dilihat dari saliansi ya, kemenonjolan, ini warnanya kan tidak jreng, tidak kontras gitu ya. Apalagi maaf misalnya dibandingkan dengan rambut Pak Ganjar yang putih gitu ya, itu jadi kurang memberikan kesan kurang segar. Tetapi saya setuju bahwa simplicity, kesederhanaan konsep, model, corak, itu ada alat yang paling ampuh untuk menanam kesan. Hanya harus kita pahami adalah desain baju ini bukan selesai, bukan tujuan akhir, tapi justru ini adalah alat, ini adalah perangkat bagi relawan dan komponen pendukung Ganjar untuk membentuk image tentang Ganjar sampai akhirnya tiba pada keputusan dia harus saya pilih gitu ya. Jadi sekarang persoalannya apapun gitu ya, saya katakan tadi, sekali lagi saya katakan tadi bahwa mana itu tidak melekat pada simbol. Karena orang aktif memberikan makna pada simbol. Nah sekarang kalau simbolnya sudah putih hitam, lurus-lurus, ya silakan aja. Tinggal sekarang bagaimana tim komunikasi menyampaikan maknanya ini, makna antara apa yang dimaksudkan oleh tim Ganjar dengan makna yang akan dibentuk oleh audien dan pemilih, sehingga terjadi meeting in mind, perjumpaan di dalam pemikiran. Sehingga bersepakat gitu ya untuk mengatakan yes I do, ya saya akan memilih Ganjar. Itu sebenarnya. Tapi mempengaruhi banget nggak sih Prof Karim? Kan tujuannya ini kan media, ini kan merupakan alat, ini media merupakan alat untuk mengkampanyekan Ganjar Pranowo lebih luas lagi. Dengan desain warna yang kalem seperti ini akan efektif nggak? Ya, pertama gini, saya tidak bisa mengatakan ini efektif atau tidak, karena itu harus berbasis kepada evaluasi, penelitian dan lain-lain. Tetapi beberapa hasil riset memberikan indikasi bahwa saliansi kemenonjolan itu bisa ditempuh atau dibentuk oleh beberapa hal. Pertama, warna gitu ya, kemenonjolan dari sisi warna. Bergantung kalau dia misalnya ada background yang kontras. Nah, ini kita lihat misalnya legacy ya, antara debat pertama Nixon and Kennedy. Ini sangat memperhatikan kontras, sehingga sampai-sampai tim Kennedy itu datang ke tempat debat 2 hari lebih awal hanya untuk melihat warna cat yang menjadi latar debat itu, sehingga menimbulkan paduan yang bagus. Mohon maaf Prof Karim, ditahan sejenak. Ya. Ini menarik sebenarnya, tapi kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.